Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Dinas yang mohon pamit ada agenda di auditorium, yang sama-sama kita hormati beserta jajaran beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin wal hadirat yang hadir secara offline dan secara online se-Sumatera Barat, yang insya Allah kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada hari Jumat ini disunnahkan kita memperbanyak salawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita hadirkan hati pikiran kita lahir batin di wirid ini yang insya Allah memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Saya ditugaskan oleh Ustadz Erwin untuk menyampaikan materi tentang sukses dalam pekerjaan, juga sukses di rumah tangga. Di buku saya yang keempat dan yang kelima, yang kelima itu perisai kesetiaan, masih ada di Gramedia. Itu ada ulasannya di sana. Bapak Ibu, saya bertanya ke ibu-ibu. Ibu, kapan terakhir makan sepiring berdua dengan suami? Tadi pagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa. Bapak-bapak, kapan terakhir mengatakan aku sayang padamu, Dek? 2 hari yang lewat. Masya Allah. Tadi malam. Kita begitu miris, bangsa kita dulu pernah krisis moneter, krisis kejujuran, krisis moral, dan yang terakhir ini yang paling menderita bagi ibu-ibu adalah krisis romantis. Bapak-bapak terlalu jaim, terlalu kaku menjaga marwah. Sebetulnya itu kurang tepat. Umar ibn Khattab mengatakan, khalifah yang kedua, di luar saya dianggap orang seekor singa, ditakuti oleh lawan, dihormati oleh kawan. Itu Umar. Tetapi kalau di rumah saya seperti seorang anak TK. Umar loh Pak, Umar bin Khattab, khalifah
pemimpin dunia. Jadi kalau di rumah, beliau itu seperti anak TK. Anak TK itu maunya apa, Bu? Dimanja, keinginannya dituruti, ya enggak? Maunya disayang, iya kan? Ya Bu? Ya Bu? Iya. Jadi begitu. Ini bisa menjadi role model bagi kita. Keluarga, ada kaidah fikih dalam pernikahan. Keluarga itu dibangun atas pondasi cinta, diisi dengan pengabdian, dirawat dengan pengertian, dilanggengkan dengan kesetiaan. Hafal, Bu? Keluarga hebat itu dibangun atas pondasi cinta, diisi dengan pengabdian, dirawat dengan pengertian, dilanggengkan dengan kesetiaan. Nah, cinta itu seperti apa, Pak Ustadz? Kalau ibu-ibu masak lalu dihidangkan ke bapak-bapak, ternyata masakannya hambar. Atas nama cinta, nasi sepiring 2 piring tetap habis. Itu cinta. Kalau dulu istri ini begitu cantik dipandang, sekarang sudah mulai reot-peot, keriput sana sini, atas nama cinta sayang tidak berkurang. Baik buruk tetap cinta. Masih cantik atau tidak tetap cinta. Punya uang atau tidak tetap cinta. Itu yang namanya cinta, Bu. Sehat sakit tetap cinta. Dia menjengkelkan, membuat hati kita ini miris, tetap kita hadapi dengan kedewasaan karena kita cinta. Dia itu menjengkelkan, Pak Ustadz. Kalau ngomong dia seperti seorang raja, serba tahu, egois, merasa paling pintar, merasa paling kuat. Sebagai seorang istri, kita berikan sikap terbaik kita. Sabar, bijak, namun tetap tegas. Itu cinta. Kalau datang api, disiram dengan air. Itu cinta. Datang api disiram dengan bensin. Ah, itu namanya bukan cinta. Itu cinta ya, Bu. Kalau dulu suami rambutnya bagus, rapi, sekarang tinggal bagian kanan kiri saja. Ibu tetap cinta. Kemudian yang kedua, keluarga itu dibangun di atas pondasi cinta, diisi dengan pengabdian. Jadi memang pasangan kita adalah objek bagi kita untuk beramal, untuk menunjukkan bahwa kita seorang laki-laki yang dewasa, yang bijak, yang baik. Kita berupaya memberikan yang terbaik untuknya. Ibu-ibu juga begitu. Suami itu adalah tempat di mana ibu menunjukkan prestasi-prestasi ibu. Apa prestasi seorang istri? Berupaya memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik, sikap terbaik. Kemudian dirawat dengan pengertian. Mengertilah bahwa suami kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari. Dilanggengkan dengan kesetiaan.
setia. Dulu cinta, sekarang tetap cinta. Dulu sayang, sekarang tetap sayang. Dulu mengatakan aku akan hidup dan mati bersamamu. Sekarang pun tetap begitu. Tapi kalau istri mati duluan, bapak jangan juga coba-coba mau mati, mau bunuh diri. Bukan itu maksudnya. Jadi sehidup semati. Itu ya Bu ya. Oke. Ibu, Bapak, 2 hari ini saya kurang enak badan sebetulnya. Tapi karena Ustaz Erwin yang mengundang, saya tidak bisa mengelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, kita memahami bahwa bersama laki-laki yang hebat ada perempuan yang kuat. Betul? Betul? Iya, Pak Bu. Di belakang suami yang hebat ada istri yang kuat. Kuat menanggung beban derita. Kuat menderita. Kuat mengurusi persoalan rumah tangga. Karena suami sibuk berjuang di karirnya. Maka ibu-ibulah menjadi garda terdepan mengurusi rumah tangga. Itu benar. Kemudian Pak Bu, kita berbicara tentang sukses. Apa itu sukses? Di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kita sering membacanya. Dan bahkan kita tuh sangat hafal. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah makna sukses. Seorang muslim itu harus sukses. Memang kita diperintahkan untuk sukses. Di dalam Islam, hakikat dari hidup itu berjuang, bukan berpangku tangan. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, prestasi tertinggi seorang muslim adalah ketika kakinya sudah menginjak tanah surga. Jadi itulah yang kita kejar. Itulah impian terbesar seorang muslim. Jadi kalau kita berbicara tentang sukses, sukses terbesar itu adalah seperti doa yang kita lantunkan. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Jadi di dunia, yang kita cari di dunia ini adalah fid dunya hasanah, kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu macam apa? Pekerjaan yang baik, etos kerja yang baik, akhlak yang baik, pasangan yang baik, keluarga yang baik, prestasi yang baik. Perlu tidak seorang muslim itu mengejar prestasi? Perlu. Karena itu adalah bagian dari bumbu-bumbu kehidupan. Fid dunya hasanah. Jadi kalau ada orang itu berlomba-lomba mengejar prestasi, itu baik. Bahkan mencari posisi, itu baik. Asalkan caranya sesuai dengan kaidah, kaifiyat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kaifiyatnya? 1, tidak boleh menghalalkan segala cara, tapi menggunakan segala cara yang halal. Ikuti prosedur yang baik, benar, tidak zalim, tidak merugikan orang lain. Bahasa kitanya apa itu? Bahasa kitanya adalah
pas mana Pak, lama dia awak katuju di orang. Jadi itu Bapak Ibu. Sementara sukses di akhirat itu adalah fil akhirati hasanah, akhirat yang baik. Akhirat yang baik itu apa? Surga. Wakina azabannar, kata para ulama, sukses tertinggi itu adalah masuk surga, yadkhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa harus berendam dulu di neraka. Karena setiap umat Muhammad pasti masuk surga. Hanya saja ada yang masuk langsung tanpa hisab, ada pula yang harus direndam dulu di neraka. Nah, kita mau yang mana Bapak Ibu? Mau yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ini betul-betul masuk ini. Betul-betul bisa dicerna ini. Bu, apa yang dilamunkan Bu? Yang dilamunkan apa Bu? Melamun atau mencerna dari yang disampaikan Ibu? Saya agak ragu di depan ini. Bu, pengen bahagia di dunia Bu? Pengen bahagia di akhirat Bu? Pengen ya Bu ya? Terus apa yang sudah kita lakukan? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan menjadi pribadi yang super, seorang suami yang hebat, karirnya menjulang tinggi, berprestasi besar ketika didukung oleh pasangannya. Itu sudah menjadi sunatullah. Ketika didukung oleh pasangannya. Kalau kita masih sendiri, itu bisa mengangkat gabah, bisa mengangkat padi, itu sebanyak 20 kilo. Maka dengan berdua, kita bisa mengangkat gabah berapa kilo Bu? Bu? Kalau sendiri bisa mengangkat gabah 20 kilo, bisa mengangkat padi 20 kilo. Kalau kita berdua, bisa mengangkat padi berapa kilo? Berapa Bu? 40 minimal 40. Minimal 40 kilo karena kita sudah berdua. Kalau sendiri kita bisa mengerjakan pekerjaan itu dalam sehari 10 item, maka dengan berdua bisa menjadi berlipat-lipat. Itu sudah sunatullahnya begitu. Berlipat-lipat. Maka dalam berprestasi juga begitu. Maka perlu yang namanya saling support satu sama lain. Saling support satu sama lain. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau pengen kita itu sukses dalam berkarir, sukses pula dalam rumah tangga, pertama yang harus diciptakan adalah kenyamanan. Kenyamanan. Suami nyaman dengan istrinya. Istri nyaman terhadap suaminya. Anak-anak nyaman dengan orang tuanya. Sehingga rumah kita itu menjadi tempat yang paling membetahkan. Betul-betul rumah yang as-sakinah, menenteramkan bagi kita.
Jadi kalau di kantor kita itu berlelah-lelah, kita berkeringat, maka di rumahlah kita mendapatkan obat dari lelah itu. Itu kenyamanan. Bu, sekarang saya tanya Bu, bagi ibu, suami itu beban atau anugerah? Bagi ibu-ibu, bapak-bapak ini di rumah jadi beban atau anugerah dari Allah? Bapak-bapak, di rumah istri, ibu-ibu ini beban atau anugerah dari Allah? Sekarang bisa kita buktikan. Coba buka HP istri, siapa nama bapak yang ditulis di sana? Bebek, ayang bebek, suami tercinta, abang, udah. Atau tulis namanya, kalau namanya mohon maaf Afrizal, tulis di sana Afrizal. Kalau istri menulis nama bapak di HP-nya nama bapak saja yang ditulis, itu artinya bapak beban bagi dia. Ibu-ibu juga begitu, cek HP suami. Kalau di HP suami itu ditulis nama ibu sendiri, itu tandanya ibu juga beban. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Tapi kalau ditulis di sana Mama Kiara, itu tetap beban juga. Dia sayang kepada anaknya, bukan ke ibu. Lebih parah lagi kalau di sana tidak ditulis nama ibu. Dia hafal, ini nomor istri saya, tidak ditulis namanya. Dan paling parah lagi itu ditulis lagi Pajako, Mak Lampir, Piek Banun. Itu repot. Itu Bapak Ibu bisa cek. Itu satu. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kita itu beban atau anugerah bagi pasangan kita. Ya. Yang kedua, Bapak pulang dari kantor, terus cobalah bermanja-manja sedikit Pak. Ma, ambilin handuk. Ma, siapkan air mandi. Ma, siapkan nasi. Ma, tolong dipijat. Apa respon dari ibu? Kalau responnya itu dengan muka yang berkerut, itu berarti bapak beban bagi beliau. Ibu-ibu juga begitu. Kalau diminta 1-2, suami itu wajahnya tidak menyenangkan, berarti ibu jadi beban bagi dia. Yang ketiga, kalau suami di rumah lebih dari 2 jam atau lebih dari sehari 2 hari, istri sudah mulai ngomel-ngomel, itu pertanda suami juga beban bagi istrinya. Mestinya apa? Mestinya bersyukur. Ada suami di rumah, alhamdulillah. Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu di rumah, disyukuri. Ada family time-nya di sana. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi pasangan kita Pak, Bu, pasangan kita itu anugerah terbesar dari Allah. Dia itu belahan jiwa kita. Masuk surga itu tidak boleh sendiri. Masuk surga itu bersama dengan orang yang kita cintai. Belahan jiwa kita, sebelah di kita, sebelah di dia. Nah,
jadi Bapak Ibu, pasangan kita adalah anugerah terbesar bagi kita, bukan beban. Kalau hidungnya pesek Pak Ustadz, ya Ibu syukuri. Hitam Pak Ustadz, ya Ibu syukuri. Bilal bin Rabah juga hitam, ahlul jannah. Menjengkelkan Pak Ustadz, ya Ibu syukuri. Kenapa dulu Ibu mau sama beliau? Bapak-bapak juga begitu. Disyukuri. Bersyukur kita kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah penerimaan. Nah ini, kita harus menerima pasangan kita seutuhnya. Seutuhnya kita terima. Mau badannya besar, kecil, mau dia pintar atau kurang pintar, mau dia itu putih atau hitam, mau dia itu bisa berpenghasilan besar atau kecil, maka kita harus menerima seutuhnya Pak Bu, seutuhnya diterima. Ibu-ibu juga begitu, diterima oleh bapak-bapak seutuhnya, diterima seutuhnya. Menerima pasangan seutuhnya. Kemudian yang ketiga, berlaku adil. Gimana berlaku adil itu Pak? Berlaku adil itu begini Bu. Kalau ibu-ibu sesekali masakannya ini gosong, apa respon dari bapak-bapak? Mama, umur sudah berkepala 5, masak sembraut, rasanya tidak jelas, hangus lagi. Kalau responnya seperti ini, berarti apa Bu? Berarti apa Bu? Berarti ada yang lain. Bukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus berlaku adil. Kalau suatu saat contohnya bapak-bapak bawa mobil, tanpa disadari waktu masuk ke garasi lecet sedikit, mungkin beliau kurang hati-hati atau khilaf, maka bagaimana respon ibu-ibu? Marah-marah. Pak, ini tahu enggak Pak? Ini gaji 3 bulan Pak, untuk cat ini saja, ini gaji 3 bulan. Papa tuh yang hati-hatilah. Papa tuh sudah tua, kok masih kayak kanak-kanak. Seperti itu respon ibu-ibu? Iya. Jujur banget ibu-ibu. Bu, kita harus adil. Ibaratkan timbangan Bu, kita harus menimbang kebaikan dan keburukan pasangan kita. Kebaikannya 10, keburukannya 1. 10 dan 1 berat mana Bu? Berat yang 10. Maka ketika dia berbuat salah, khilaf, ibu harus bilang, ya Allah, sabar ya Pak. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Mudah-mudahan Allah beri rezeki sehingga kita bisa memperbaiki ini. Begitu. Katanya istri setia begitu. Ibu-ibu juga begitu. Suatu ketika masakan yang enggak enak, bapak-bapak bilang, "Ma, ya. Sini Ma. Dulu ketika Aisyah memasak kepala kambing, berkisah ini. Ketika Aisyah memasak kepala kambing, dihidangkan ke Rasulullah, rasanya persis seperti masakanmu ini, Ma. Oh iya Pak, pintar banget Bapak. Iya, cobalah. Dicicip, hambar. Nggak jelas rasanya. Nah, Ma, dulu Rasulullah bilang begini ke Aisyah, wahai Aisyah, masakanmu ini akan enak, bahkan sangat enak kalau kamu tambah garam segini, kalau kamu tambah ini segini. Nah, maka Mama juga begitu ya, tambah garamnya lagi, tambah ini lagi, maka dia akan enak. Begitu. Tidak boleh kita sumpah serapah. Masih ada waktu, Ustaz? Habis? Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenyamanan itu yang pertama adalah penerimaan. Yang kedua apa?
Yang kedua adalah pasangan kita itu adalah anugerah, bukan beban. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bahwa kita harus adil terhadap pasangan kita. Itu menunjukkan bahwa kita itu seorang suami, seorang istri yang bijak, seorang suami yang baik. Mungkin itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita dengarkan tadi. Ini bilik kita agak unik pagi ini karena ini bicara tentang parenting, suami, istri dan sebagainya. Sampai ada yang protes di Zoom kita, kok yang dibahas Bapak Ibu saja, kami yang masih muda ini mau apa gini? Kita jawab, ini persiapan. Bapak Ibu, yang bermula kita langsung ke pertanyaan pertama. Ada dari Ibu Aperianti Jaya, SPD, SLBN 1 Kubu, Kabupaten Solo. Assalamualaikum, mau bertanya Ustaz Umar Kosim, siapakah yang lebih berperan atau bertanggung jawab dalam keluarga untuk mencapai kesuksesan ini? Kedua-duanya Ustaz. Dalam hal ini soal itu juga bekerja. Jadi siapa yang lebih utama berperan untuk mencapai kesuksesan di dunia kerja dan di keluarga? Terima kasih. Ya. Setelah itu bertanya, dalam rumah tangga, pasangan itu adalah mitra kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik, mitra kita untuk sukses fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suami istri itu mitra untuk masuk ke surganya Allah. Suami istri itu adalah tim untuk meraih ridho Allah. Nah, dalam hal ini suami adalah ar-rijal. Suami itu pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dia itu pemimpin bagi istrinya. Dia pemimpin bagi anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang yang dipimpinnya. Suami pemimpin dalam rumah tangga, dia memimpin istrinya, memimpin anaknya. Itu suami. Maka yang berperan besar dalam hal ini adalah suami. Dan istri itu adalah mensupport, mendorong, menguatkan, mendukung sehingga visi-misi keluarga itu tercapai. Pak Bu, kalau kita hidup di dunia ini hanya sebagai kolektor harta, rugi kita. Kalau di dunia ini kita hanya mengejar jabatan, rugi kita. Tapi kita harus tahu, harta dalam rangka meraih ridho Allah, jabatan dalam rangka meraih ridho Allah, berprestasi pun dalam rangka meraih ridho Allah. Meraih ridho Allah. Karena tujuan tertinggi seorang muslim itu bukan dunia. Sehingga tadi doanya tidak sampai di fil akhirah hasanah saja, fid dunya hasanah saja, tapi ditambahkan dengan fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Itu Pak Bu. Jadi ibu rugi Bu. Ibu-ibu nih perjuangannya di rumah yang dekat dengan anak-anak, mulai dari hamil, melahirkan, merawat, membesarkan anak-anak, menjaga anak-anak, sangat dekat dengan anak-anak. Tahu tak Pak Bu? Rasulullah di dalam sebuah hadis itu mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, tahukah kalian apa itu orang yang mandul? Lalu sahabat bertanya, mandul itu ya Rasulullah orang yang tidak punya anak. Rasul menjawab, bukan. Mandul itu adalah orang yang anaknya banyak, tapi tidak satu pun dari anaknya yang akan memberikan kemanfaatan baginya untuk akhiratnya. Jadi ibu sangat besar perannya
berdua dengan suami untuk meraih visi misi besar sebuah keluarga. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Berarti kedua-duanya punya peran masing-masing. Baik, silakan Bapak Udi mau bertanya. Mohon bantuan. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaannya Ustaz terkait dengan hadis Rasulullah tadi, menyikapi Ustaz. Mohon pencerahannya bagaimana kira-kira kami sebagai kepala keluarga dan kepala suatu instansi ataupun di sekolah membumikan untuk Fastabiqul Khairat. Karena ujung-ujungnya kata Ustaz tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita tahu Fastabiqul Khairat itu adalah energi yang diberikan kepada kita sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Ini bagaimana membumikannya, terutama tentu keluarga kita dulu. Setelah itu baru masyarakat. Syukur kalau kita sekarang ini, karena kita sesuai dengan amanah dari dia kita kemarin setelah dilaunching itu ada pesan salah pesan kita pula. Mohon perkiraannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, seorang suami itu punya peran bukan hanya memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Seorang ayah juga tidak hanya memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak-anaknya. Nafkah lahir kita mencari uang, lalu uang itu untuk membiayai dia. Batinnya apa? Kasih sayang. Tidak hanya itu. Tapi ada yang terlupakan oleh kebanyakan kita, itu pendidikan agama. Agama itu harus dikuatkan itu dari diri kita terlebih dahulu. Kita itu harus menjadi contoh. Kemudian yang kedua, madrasatul ula. Al-baiti madrasatul ula. Di rumah kita. Jadi kita sebagai ayah, kita ingin anak-anak kita ini menjaga sholatnya, maka dimulai dari kita dulu. Dimulai dari kita dulu. Terdengar azan, kita langsung bilang, anak-anak hentikan setiap aktivitas kalian, ayo kita sholat. Ajak dia ke masjid. Ya kan? Sholat kita. Tiba waktu sehabis maghrib, ini program dari pemerintah kita juga. Sehabis maghrib mengaji, maka ajak anak-anak kita mengaji. Kemudian subuh kita ajak dia ke masjid. Kita ajak dia menghafal Al-Quran. Kalau dia salah, kita tegur. Tapi yang menjadi masalah adalah tungkek pembawa bah. Itu yang jadi masalah. Suruh anak sholat, kita tidak sholat. Suruh anak ngaji, kita nggak ngaji. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik. Itu yang pertama. Harus menjadi contoh yang baik. Kepada istri juga begitu. Sesekali Pak, bangunkanlah bini sholat tahajud. Wah, indah banget, Masya Allah. Wahai bidadariku, mari bangun sholat tahajud. Gitu. Ya kan? Kita bangunkan, kita sholat tahajud. Indah banget. Romantis banget. Indah banget. Pak Bu, kalau rembulan lagi bersinar ibu-ibu yang mungkin kurang mendapatkan kehangatan di rumah, maksud saya romantisme dari pasangannya, ajalah kalau bulan lagi penuh itu, ambil tikar keluar, ya kan, di luar rumah, bentangkan tikar, bawa cemilan, air minum, kemudian ambil bantal 2, duduk-duduk tengok rembulan sambil bercerita.
lihat nih yang, ya, itu rembulan. Oh ya, indahnya rembulan itu tak seindah wajahmu. Jangan begitu bercerita. Oh, saya kan sudah tua Pak Ustadz, cucu aja udah 5. Justru semakin banyak cucu, kedekatan dengan pasangan itu harus semakin diperkuat. Cucu baru 1, kadang cucu itu belum lahir udah panggil nek, kek, ya Allah. Ke suami panggil kakek, ke istri panggil nenek, tua banget. Justru kalau cucu makin nambah, makin mesra dengan suami, dengan istri, makin mesra. Kenapa? Kalau dulu istri ditengok masih kinclong, sekarang udah keriputan. Harus ada dong penyeimbang. Ya enggak, Pak? Ya enggak? Iya. Dulu ditengok masih gagah suami ini. Wah, dilihat itu seperti aderei. Sekarang itu sudah bungku, harus ada penyeimbang. Nah. Kemudian, kalau keluarga sudah kuat, sebetulnya akan berimbas nanti ke kantor, akan berimbas ke sekolah. Pak Bu, sekarang Pak Bu, sangat miris sekali. Di Indonesia ini anak-anak yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar tidak sampai 20%. Tidak sampai. Cobalah Bapak Ibu perhatikan di perumahan kita saja, di tempat lingkungan kita tinggal. Anak kalau sudah masuk SMP udah gak mau lagi belajar di TPQ, dan orang tuanya diam. Siapa yang salah? Orang tuanya perlu mengevaluasi dirinya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, fase-fase dalam mendidik anak, kalau anak itu usianya 1 sampai 6 tahun, itu fase anak itu dimanja. Dia seperti raja, kita sayangi, kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya, keinginan-keinginannya. Tapi kalau usianya sudah 7 tahun sampai 15 tahun, maka orang tua harus memperlakukan anak tadi seperti prajurit, tegas. Mulai dari sholat. Perintah sholat itu mulai dari usia berapa untuk anak-anak? Usia 7 tahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abda'u bi 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha bi 10 wa mufarriquhum fil madaji." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anakmu mendirikan salat kalau usianya sudah mulai 7 tahun. Kalau anak sudah 7 tahun umurnya belum juga salat, marahilah, tegaslah sebagai orang tua. Jangan sampai bambu itu sudah mengeras, tapi waktu masih jadi rebung dia itu dibentuk dia. Ya Bapak Bu, kalau usianya sudah 10 tahun belum juga sholat, kata Imam Ali, usir dari rumahmu. Imam Ali yang berbicara, Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Kita harus tegas. Kalau anak tadi usianya sudah 15 tahun ke atas, bapak mau tegas, bapak melotot, dia tangannya mau ini Pak. Badannya lebih besar dari papanya. Badannya lebih besar dari mamanya. Mamanya mulai marah, dia udah begini. Mamanya yang keok. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu harus tegas kepada anak mulai usia 7 sampai 15 tahun. Nah Pak Bu, makanya keluarga kita tuh mulai dari sekarang kita konsen Pak Bu. Ibu-ibu susah melahirkan, susah merawat anak. Bapak-bapak susah mencari rezeki yang halal. Siang malam pontang-panting, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Demi anak-anak kita. Tapi kata Rasulullah, bagaimana? Tahukah kamu pasangan yang mandul? Sahabat bertanya, yang mandul itu yang tidak bisa menghasilkan keturunan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Yang mandul itu anak aduh, bahkan banyak, tapi tidak bermanfaat bagi kedua orang tuanya di akhirat. Kalau berdoa, doanya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana mau diterima? Sholat saja mungkin tidak bisa. Kalaupun sudah bisa bacaannya, belum bisa sholat yang benar, yang baik, masih suka berwasiat. Makanya Pak Bu, saya sampaikan satu, ini paling penting Bu.
Ada orang berbangga-bangga, anak saya 10 Pak Ustadz, anak saya 12 Pak Ustadz. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan bagi ibu untuk mudah masuk surga. Tapi dia tidak tahu, Nabi itu sudah mengatakan 14 abad yang lalu. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Dalam sebuah hadis, Bapak Ibu hafal. Bapak Ibu sangat populer dengan hadis itu. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'ah min amaluhu illa salasatin." Kalau anak Adam meninggal, terputus segala amal kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmun yuntafa'un, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun solihun yada'ulah. Kecil Nabi ya, waladun solihun yada'ulah. Nabi tidak bilang hanya waladun. Nabi tidak hanya bilang anak. Kalau punya anak, orang tuanya nanti dapat limpahan amal pahala yang banyak. Enggak. Yang dibilang Nabi apa? Waladun solihun yada'ulah. Anak yang soleh. Dan anaknya itu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi rugi kita Pak Bu. Pak Bu, kalau berbicara sukses itu Pak Bu, kalau rumah tangga kita itu sudah nyaman, sukses itu gampang Pak Bu. Gampang. Laki-laki, kita mau keluar kota contohnya. Bapak-bapak keluar kota 3 hari. Dia nyaman di luar kota. Kenapa? Satu, dia trust dengan istrinya. Dia yakin 100% istrinya gak akan selingkuh. Ya enggak Bu? Pak? Nyaman enggak Pak? Nyaman. Yang kedua apa? Dia trust anaknya akan terjaga dengan baik. Yang ketiga apa? Dia yakin harta-hartanya, nama baik dirinya akan terjaga dengan baik oleh istrinya. Jadi Pak Bu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, kunci surga ibu-ibu ada pada suami. Maka jadilah istri yang soleha. Bapak-bapak, Nabi mengingatkan. Apa kata Nabi? Akmalul mu'minina imanuhum ahsanuhum khuluqa. Seorang laki-laki yang beriman itu baik akhlaknya. Jadi kalau akhlaknya buruk, itu sudah jelas tidak ada beriman, dia tidak beriman. Akmalul mu'minina imanuhum ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman ya ada. Jadi sempurnanya iman seorang laki-laki kalau akhlaknya baik. Laki-laki yang akhlak baik itu bagaimana? Wa khiyaruhum walinisaihim. Yang paling sayang ke bininya. Bu. Ya Bu. Ingatkan suaminya Bu kalau marah-marah. Ini hadisnya Pak. Kalau bapak mau masuk surga, suami yang soleh itu ciri-cirinya sayang ke bini. Sayang ke bini. Oke, gini tuh Pak Bu. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu kita juga banyak pertanyaan yang belum dijawab di kolom chat kita, namun saya ingin percaya dari penyampaian Ustaz tadi akan bisa terjawab semuanya. Ustaz, mohon ditutup acara kita pada pagi ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu, rumah kita itu adalah surga bagi kita. Makanya Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayti jannati, rumahku surgaku. Maka mulai dari sekarang ciptakanlah surga itu di rumah kita. Yang kedua, kita hidup untuk meraih kesuksesan. Sukses itu kata Imam Syafi'i adalah masuk surga. Maka segala yang kita kerjakan haruslah bermuara ke sana, surga. Haruslah ke sana, karena kita semua pasti akan mati. Dan pastikan bahwa kita matinya husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah pasti punya kebiasaan yang baik.
kebiasaan yang husnul. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang beruntung, selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.